Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Putri Wahyuni dari kelas Rek A MDT 1 dengan NIM 2030425, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, baik, di video kali ini saya akan ngebahas tentang rangkuman dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15 dari mata kuliah Pengantar Manajemen. Baik, pada pertemuan 9 sampai dengan 10 itu ngebahas tentang delegasi tanggung jawab dan kewenangan. Tujuan dari materi ini ialah untuk mengetahui struktur organisasi yang dibentuk memiliki konsekuensi dalam proses pencapaian tujuan organisasi, hal-hal yang terkait dengan kekuasaan dan kewenangan serta manfaat. Nah, dalam pengertiannya, kekuasaan atau power merupakan suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang dan situasi. Sedangkan wewenang, seseorang yang diberi atau dilimpahkan dan diwarisi hal tertentu. Kemudian, untuk tanggung jawab atau responsibility merupakan manajer yang diberi wewenang menyadari tanggung jawab dalam setiap kewenangan dan menjalankan tanggung jawab tersebut. Nah, selanjutnya pada pertemuan 11 sampai dengan 12 yaitu tentang motivasi. Tujuan dari materi ini adalah untuk mengetahui motivasi serta konsep-konsep teori motivasi khususnya dalam fungsi pengarahan. Untuk pengertiannya sendiri, motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Kemudian untuk faktor penentu kinerja dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah motivasi atau motivation terkait dengan keinginan untuk pekerjaan. Yang kedua, kemampuan ability, kapabilitas dari tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan. Yang ketiga, lingkungan pekerjaan, work environment, sumber daya dan situasi yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Pada pertemuan 13 sampai dengan 14 yaitu membahas tentang kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Nah, tujuan dari materi ini adalah untuk mengetahui kelompok kerja dan komunikasi merupakan bagian penting dari fungsi pengarahan dari implementasi bagaimana kelompok kerja yang efektif, terhindar dari konflik, bagaimana mengelola konflik dalam organisasi serta peran, proses dan manfaat teknologi informasi komunikasi. Kelompok adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Kemudian untuk kelompok kerja adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kemudian kelompok kerja dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah formal. Formal merupakan kelompok kerja yang dibentuk dan disusun secara resmi oleh manajer. Yang kedua adalah informal. Informal adalah kelompok kerja disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota yang tidak terkait langsung. Untuk kelompok kerja formal terbagi menjadi 3. Yang pertama langsung, yang kedua kepanitiaan, dan yang ketiga temporal atau khusus. Dan yang terakhir adalah pertemuan 15 yaitu membahas tentang konflik. Konflik merupakan suatu situasi apabila salah satu atau dua belah pihak menunjukkan kemampuan serta menghalangi usaha masing-masing untuk mencapai tujuan atau sasaran. Penyebab konflik terbagi menjadi 2, yaitu faktor utamanya adalah manusia dan faktor organisasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengatasi konflik. Yang pertama, ciptakan sistem dan pelaksanaan komunikasi yang efektif. Yang kedua, cegahlah konflik yang distrukturis sebelum terjadi. Yang ketiga, tetapkan peraturan dan prosedur yang baku terutama menyangkut hak karyawan. Yang keempat, atasan mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan konflik yang muncul. Yang kelima, ciptakanlah iklim dan suasana kerja yang harmonis. Dan yang keenam, bentuklah teamwork dan kerjasama yang baik antar kelompok atau unit kerja. Sedangkan yang ketujuh, semua pihak hendaklah sadar bahwa semua unit atau eselon merupakan mata rantai organisasi yang saling mendukung dan jangan ada merasa yang paling hebat. Baik, sekian dulu dari video kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.